ke-10 finalis Men Fitness Fisik. Langsung aja, ini dia. Pengennya kayak atlet Indonesia itu lebih dikasih fasilitas untuk hal itu gitu, terus juga lebih diperhatikan. Sekarang ini beberapa komentar teman lama ada yang komen kayak dulu badannya nggak segini ya, sekarang segini, wah gila keren gitu. Jadinya apabila kita melakukan hal yang baru, menurut kalian bagus, jalankan aja dan buktikan ke mereka. Hai guys, perkenalkan nama aku Davaco. Jadi kesibukanku saat ini adalah sebagai content creator, terus juga menjalani bisnis online shop di bidang clothing line. Dan selain itu aku sebagai seorang ayah dari anak pertama. Jadi dari dulu tuh aku emang menyukai untuk olahraga, dikarenakan olahraga itu bener-bener benefitnya tuh banyak banget yang aku dapatkan. Selain percaya diri, terus juga memakai baju apapun tuh cocok. Dan buat kesehatan juga bagus banget karena menjaga pola makan, diet, olahraga itu kayak udah jadi kebiasaan dari dulu lifestyle-nya. Jadi kalau misalkan sekarang mengasuh anak sambil menjaga badan, olahraga, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak gitu. Jadi untuk sekarang ini mencoba menjadi atlet itu sebenarnya di awal itu kayak diajakin sama personal trainer. Kenapa kamu nggak mencoba untuk ikut kompetisi gitu? Akhirnya mencoba di dunia itu ternyata kayak lebih menambah motivasi di mana komitmen dietnya, olahraganya, disiplin dalam olahraga juga, nge-gym, dan ternyata menyenangkan, berkesan mengikuti kompetisi untuk menjadi seorang atlet. Tapi kemarin setelah ditelaah lagi, ternyata untuk mengikuti kompetisi itu kita harus ada apa yang bisa dijual gitu Kak. Kalau misalkan yang dijual tuh konten atau main YouTube, jadinya kita sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Kebanyakan orang kalau misalkan mengikuti kompetisi itu yang dicari mungkin prestasi dan jam terbang. Perbandingan persiapan sama hadiahnya itu sangat beda jauh. Kalau hadiahnya bisa aku bilang kayak cuma tanda terima kasih aja, tapi kalau persiapannya itu benar-benar spend money banget. Terus ditambah dengan aku tuh tipe orang yang semangatnya kadang mudah turun, makanya aku pakai personal trainer untuk ngefokusin biar mengikuti kompetisi ini biar maksimal dengan pola latihan yang diberikan. Itu bayar personal trainernya per bulannya juga udah lumayan. Terus member dan untuk suplementasinya juga. Kalau misalkan dari dulu aku mengikuti kompetisi dan fokus ke kompetisi terus, mungkin rumah nggak bisa kebeli, mobil nggak bisa kebeli. Jadinya kita kalau misalkan udah tahu kayak gitu, harus apa nih yang bisa menguntungkan. Oh ternyata dengan mengikuti kompetisi, kita lari ke konten yuk, biar modalnya juga ikut balik. Untuk menang dalam kontes itu bukan yang pertama. Aku kemarin pas waktu mengikuti kompetisi itu bener-bener mantepin menang kalah urusan belakang. Yang penting aku tampil maksimal dan badan aku juga udah ready dalam kategori kelas yang aku ikuti. Misalkan nggak dapet, aku udah dapet pengalamannya dan aku udah dapet goals yang aku tuju di kelas yang aku ikuti kemarin kompetisi. Pengennya kayak atlet Indonesia itu lebih dikasih fasilitas untuk hal itu gitu, terus juga lebih diperhatikan karena peminatnya atlet Indonesia ini sangat banyak, apalagi kayak saya pemula pengen mengikuti terus gitu. Kalau misalkan dapat subsidi dari pemerintah itu tambah semangat lagi. Kemarin sempat viral yang istri turun 17 kilo, itu perjuangannya sangat panjang, di mana berjuang untuk melawan diri sendiri dan berjuang untuk mengalahkan komentar buruk orang lain, menyemangati, ngasih motivasi. Kamu turun 10 kilo lagi, aku kasih 10 juta nih, kasih semangat untuk istri gitu. Dan ternyata berhasil sampai 17 kilo. Istri cantik, suami juga seneng kan, kasih motivasi, nggak usah dengerin omongan jelek orang lain, hidup mereka. Jadi kalau ada yang nggak terima berarti orang itu nggak terima dengan masalahnya sendiri. Apapun bentukan istri itu aku tetap menerima, karena juga istri aku menyadari habis melahirkan pasti ada fasenya berat badan menambah, dan tugasku di sini adalah ngasih motivasi untuk mengembalikan ke badan ideal. Kalau dari dunia temen dulu pas waktu awal-awal banget, ngapain sih nge-gym gitu, seolah-olah temen tuh nggak terima untuk aku ada di hal yang berbeda gitu, gaya hidup yang berbeda. Tapi dari situ membuktikan sekarang ini beberapa komentar teman lama ada yang komen kayak dulu badannya nggak segini ya, sekarang segini, wah gila keren gitu. Jadinya apabila kita melakukan hal yang baru, menurut kalian bagus, jalankan aja dan buktikan ke mereka. Untuk dari anak, aku sama menerapkan sama orang tuaku, jadi aku membebaskan untuk anak maunya kemana gitu. Misalkan mau larinya ke basket atau larinya ke renang atau ngikutin dedinya ke gym juga, itu membebaskan banget. Jadi nggak mengharuskan anak harus mengikuti keinginan orang tua gitu. Jadi mungkin aku sebagai orang tua mengarahkan aja sih nanti maunya kemana gitu, memberikan wawasan kalau misalkan ikut ini kayak gini, ikut yang ini gini gitu. Jadi aku selalu mindset ini makanan nanti kalau misalkan nggak aku habisin nggak jadi maksimal nih. Jadi aku mau nggak mau harus ngabisin, dan caraku adalah kadang makan sambil melakukan aktivitas, ngedit foto, ngedit video itu sambil makan gini. Jadi tetap
sambil ngerjain kerjaan, jadinya nggak kerasa. Tantangan terbesarnya komitmen aku sempet kayak dimana aku udah nyisain waktu sekitar 9 minggu untuk kompetisi, tapi kayak godaan-godaan di sekitar itu bener-bener bikin batal untuk kompetisi gitu. Kayak makanan, dari segi tenaga itu kadang ada sempet capeknya untuk badan disiksa terus nih, dibentuk terus nih gitu. Jadi pengen rest gitu. Jadi aku ngatasinya itu dengan cheating. Jadi cheating day itu aku makan enak tapi sekali. Tapi makan enakku dalam kategori yang masih batas wajar. Makan salad dengan mayo dikit itu udah bener-bener ngembalikin psikologi aku untuk fokus lagi saat latihan dan persiapan. Karena kita juga nggak mungkiri kita harus mencintai badan kita kan. Kadang kalau badan kita terlalu disiksa itu nggak bisa menerima dan bahkan nanti nggak jadi. Untuk suplemennya aku pakai Prevo untuk sebelum latihan. Karena Prevo ini bener-bener aku ngerasain banget efeknya untuk meningkatkan olahraga aku, fokus saat latihan dan juga nambah beban itu kayak nggak ada beban. Gas aja mau beban berapa kayak tenaganya, ledakannya kuat banget. Jadi olahraga aku kan ada nge-gym sama sepeda. Sepeda buat kardio tuh tetap minum Prevo. Jadi biar nggak sia-sia untuk kita nyisakan waktu minum Prevo biar maksimal. Isolin berperan penting banget dalam persiapan pertandingan kemarin karena meskipun aku makan banyak protein real food itu masih kurang. Jadinya aku harus ada tambahan suplementasi yang benar-benar ngebantu banget untuk program kompetisi. Karena Isolin udah tinggi protein dan juga kadar lemaknya rendah, glukosanya rendah, ada kandungan BCAA yang membantu recovery tadi. Dimana Isolin ini sangat ngebantu tetap ngekip massa otot tapi menurunkan kadar lemak. Jadi otot tajam tapi massa ototnya nggak turun. Untuk menentukan kita harus pakai suplemen apa nih, yang pasti ya harus ada label halalnya ya. Dan suplemen itu udah melakukan uji lab rutin atau belum. Kalau misalkan suplemen yang asal ala kadarnya kan kita juga pengennya badan indah tapi akhirnya merusak kayak di dalamnya organ-organ kita kayak gitu. Jadi harus benar-benar jelas untuk legalitasnya, uji labnya, halalnya. Pesan untuk Evo Team yang mau membentuk badan atau transformasi badan, terus fokus sama tujuan kalian, motivasinya apa. Dari situ ketika kita nanti bosan dalam menjalankan program diet, kalian melihat motivasi awal tadi, kalian bakal semangat lagi dan juga fokus untuk ngebentuk badan ideal. Evolin, that's my evolution.